何をされている。もう完じゃないか。 Kita lanjutin ke part kedua. Abis dari kejadian-kejadian horor kemarin, trio Ghost Hunter ini pun pergi camping di pinggir sungai. Siangnya mereka melakukan aktivitas camping kayak biasanya. Tapi malamnya baru ada sebuah kejadian cuy. Nah, Keitaro ini kan lagi ngobrol-ngobrol sama Eiko. Intinya mereka berdua janji buat gak ninggalin satu sama lain. Abis itu Eiko ngeliat di jembatan tuh kayak ada bayangan orang yang terjun dari atas. Dia lihat adegan itu tuh berulang-ulang. 人？あれ？落ちてない？ Pas dia nanyain ke Keitaro, katanya Keitaro tuh nggak lihat apa-apa di jembatan itu. Malamnya pas Keitaro tidur, dia ngerasain ada yang aneh. Beneran aja, dia ngeliat Eiko udah jalan menuju ke arah jembatan. Pandangannya tuh kosong gitu. Nah, kata Yayoi, Eiko ini dihipnotis sama roh jahat yang maksa Eiko buat terjun dari jembatan itu. Jadi Yayoi sama Keitaro akhirnya mutusin buat ngalahin roh yang udah ngelakuin ini ke Eiko. Dibiarinlah Eiko jalan ke jembatan, tapi ditemenin sama Keitaro. Sedangkan Yayoi bakalan mantau dari jauh. Tiba-tiba di tengah jembatan ada sesosok roh jahat. Buru-buru Yayoi nyerang roh jahat itu. Dia nyerang pakai roh yang udah duluan dia tangkap sebelumnya. Roh jahat ini auto kabur. Untungnya berhasil ditangkap sama Keitaro yang udah nyiapin boneka dan masukin roh jahat itu ke dalam bonekanya. Kemudian boneka itu dimasukin lah ke dalam plastik yang penuh sama garam. Jadi roh jahat yang barusan ditangkap ini bakalan melemah cuy. Di momen ini tiba-tiba Eiko malah jalan sendiri, mau terjun ke bawah. Keitaro yang mau nahan gak bisa, gara-gara ternyata yang nyerang mereka ini segerombolan roh jahat yang jumlahnya ada 10. Mereka berdua pun jatuh dari jembatan. Untungnya sebelum mereka ke jembatan, Keitaro sama Yayoi udah nyiapin sebuah tali biar mereka nggak langsung terjun ke sungai. Nah, tali ini kata Yayoi, dia dapat dari kuil yang lagi nahan roh jahat, yang kuat gitu. Tapi tenang, Yayoi udah masukin roh jahat yang di kuil itu masuk ke dalam boneka ungunya ini, yang dia pakai buat nyerang roh jahat yang ada di jembatan ini tadi. Di atas, Yayoi berhasil nangkap satu lagi roh jahat. Jadi sekarang total roh jahat yang ada di jembatan tinggal 8. Pas Keitaro sama Eiko udah turun di bawah sungai, datanglah roh jahat itu. Eiko sekarang malah kerasukan dan Keitaro hampir ketangkep. Nah, di momen ini Eiko mau masukin roh jahat ke Keitaro. Untungnya Keitaro ingat sama kata-kata Yayoi tadi. Katanya kalau Keitaro dirasukin, langsung aja minum sake emas yang udah disiapin dan muntahin sake emas itu ke boneka biar roh yang masuk ke tubuh Keitaro pindah ke boneka. Jadi sekarang mereka berhasil nangkap 4 roh, jadi sisa 6 lagi. Yayoi ini pakai teknik ancaman. Dia ngancem ke roh yang belum ketangkap itu bakalan ngapa-ngapain temen-temen rohnya kalau mereka nggak masuk ke boneka yang udah Yayoi siapin. Nurut tuh akhirnya sisa roh yang belum ketangkep pada masuk sendiri-sendiri ke bonekanya Yayoi. Ditanya-tanyain lah sama Yayoi, dari mereka bersepuluh siapa yang ngehipnotis Eiko? Pada tuduh-tuduhan awalnya para roh-roh ini, Yayoi nusuk salah satunya. Akhirnya ketahuan lah roh yang mana yang ngebuat Eiko kayak gitu. Yayoi langsung nyerang roh itu pakai roh yang dia tangkap di kuil. Jadi roh kuil ini tuh lebih OP daripada roh bersepuluh itu. Alhasil roh yang ngendalin Eiko musnah. Eiko pun langsung pingsan. Beberapa jam kemudian Eiko udah bangun, tapi dia nggak inget sama sekali tentang hal tadi. Paginya Eiko udah bangun duluan. Tiba-tiba aja Eiko megang tangan Keitaro dan ngungkapin perasaannya ke Keitaro. Dan ternyata Keitaro pun punya perasaan yang sama. Di momen inilah mereka berdua akhirnya resmi pacaran dan janji nggak bakalan ninggalin satu sama lain. 誓うよ。何が起きても、巻き込んだとしても、必ず僕が君を助ける。 Pas udah balik ke rumah, Keitaro bilang ke Yayoi
kalau dia sekarang udah mutusin buat bener-bener bantuin Yayoi berburu roh jahat. Karena dia sekarang ada orang yang mau dilindungin. Alasan lainnya kenapa Keitaro ini membulatkan tekad buat bantuin Yayoi, karena dia pun mau nangkep roh yang udah ngutuk dia biar bisa ngilangin kutukan yang ada di tubuhnya sama di tubuhnya Eiko. Jadi ternyata semuanya ini udah direncanain sama Eiko di jauh-jauh hari. Dimana dia sengaja nyuruh Keitaro daftar jadi guru les, terus daftarin Yayoi ke tempat les. Bahkan maksa tempat lesnya itu biar Keitaro yang nutorin Yayoi. Tujuan Eiko tuh biar dia bisa selalu bersama Keitaro. Kei-kun, tsukamaeta. Keitaro pun pamit pulang. Yayoi bilang kalau tujuan mereka adalah ngalahin roh terakhir, roh yang ngambil ibunya Yayoi. Yayoi ngasih nama roh itu dengan julukan Kubo. Besoknya seperti biasa Keitaro ngajar Yayoi. Abis belajar, Kei sama Yayoi ini mau mutusin target roh yang mau mereka buru tuh yang mana. Jadi Yayoi ngeluarin koin. Karena Keitaro ini sebagai magnet roh, dia pun megang koin itu. Dan koin itu pun nunjukin roh yang bakalan mereka tuju. Trio hunter ini pun berangkat ke lokasi. Let's go. Di momen pagi tadi sebenarnya ada momen lucu cuy, dimana Keitaro tuh malu buat masuk ke rumah Eiko. Ya kayak mana, dia masih ngerasa canggung karena tiba-tiba aja udah pacaran sama Eiko, teman kecilnya. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah terowongan angker. Rumornya di sini banyak penampakan cuy. Mereka coba buktiin, pertamanya mereka turun dari mobil dan jalan kaki ke dalam terowongan. Pas lagi jalan, tangan Keitaro tuh kayak ada yang megang gitu. Pikirnya, oh ini Eiko yang megang tangannya dari belakang. Pas Keitaro balik badan, Eiko tuh jalannya masih jauh di belakangnya. Lah terusan yang megang tangan Keitaro tuh siapa? Ternyata itulah hantu penunggu tempat ini. Yayoi mau nangkap hantu itu tapi keburu ngilang udahan hantunya. Jadi mereka pakai cara yang kedua. Mereka masuk lagi ke terowongan itu tapi kali ini pakai mobil. Di mobil mereka nunggu agak lama, kok Mbak Kuntinya nggak nongol-nongol. Akhirnya pas mau mundur, tiba-tiba aja nongol lah Mbak Kunti ini. Yayoi langsung nginjek gas dan Kunti itu pun ketabrak. Kata Yayoi dia lakuin itu buat tahu kalau setannya itu kalau ditabrak bakalan tembus atau enggak. Ternyata malah ketabrak cuy. Jadi bisa disimpulin setan yang di sini nggak bisa masuk ke dalam mobil kalau nggak dibukain pintu. Yayoi pun buka pintu dan mempersilahkan setannya masuk. Beneran aja, kata Yayoi, setannya udah masuk. Keitaro pun berhasil nangkep roh setan itu dan dimasukin ke boneka. Mereka pun akhirnya mutusin buat balik. Pas mau balik, Keitaro ngerasain ada setan di sebelah kanannya. Tapi dia ngira itu mungkin perasaan dia doang. Keitaro pun dianterin balik. Ternyata cuy, nggak disangka-sangka Mbak Kuntinya tuh ngikut balik sama Keitaro ke rumahnya. Lah terus, apa dong yang ditangkep dan masuk di boneka tadi? Ternyata inilah alasan dari tadi Keitaro tuh pas nginjekin kaki di rumahnya tuh kayak perasaannya nggak enak gitu. Pas lagi tidur, tiba-tiba aja setan roh jahat ini nangkep Keitaro. Kita ke Yayoi sama Eiko. Mereka akhirnya sadar kalau mereka tuh salah nangkep roh. Yang mereka tangkep cuma roh kakek-kakek biasa. Berarti tadi mereka udah ditipu sama setan Kunti itu. Buru-buru mereka berdua balik lagi ke rumahnya Keitaro. Karena ngerasa ada yang gak beres sama Keitaro. Mereka pun sampai dan dipersilahkan masuk sama emaknya Keitaro. Sebelum masuk ke kamarnya, Yayoi ngecek setannya tuh ada di mana. Ini dilakuin biar Yayoi bisa antisipasi serangan dari si Mbak Kunti ini. Dan dengan mudah, Yayoi berhasil ngalahin nih hantu. Mbak Kunti ini dipaksa buat ngelepasin Keitaro kalau nggak pengen siksaannya nambah lama. Pas Keitaro berhasil selamat, Yayoi yang udah gedek sama setan ini langsung nangkep dan masukin ke dalam bonekanya. Besok paginya bangun-bangun Keitaro tuh kayak orang linglung. Dia kira kejadian semalam tuh dia yang ditangkap Kunti itu cuma mimpi doang. Padahal mah itu beneran cuy, kejadian semalam.
Yayoi bilang, dah aman sekarang, setannya berhasil dia tangkep. Keitaro ngerasa cuma jadi beban aja, tapi kata Yayoi semuanya tuh punya perannya masing-masing. 頼りにしている。弥生ちゃん。おとり役として。 Abis ngajar, Keitaro pun balik. Dia tiba-tiba ditelepon sama tempat lesnya, yang ngabarin kalau Keitaro disuruh ngajar satu orang lagi. Besoknya, Keitaro pun nemuin murid barunya, seorang cewek kelas 1 yang namanya Ai. Dia punya mata unik cuy. Keitaro awalnya ngira itu tuh cuma lensa doang. Mereka belajar di sebuah kafe gitu. Pas lagi belajar ini nggak sengaja pelayan numpahin air ke Ai. Ai bilang emang ginilah dia. Dia selalu aja kena sial. Keitaro sadar ada sesuatu nih dan tanya kayak gini. 最近肩が重かったり金縛りにあったりしない？なんでわかるの？ Jadi akhirnya Ai pun nyeritain tentang hal ini. Jadi Ai ini emang sering diikutin hantu. Dari kecil pun Ai itu sering kena sial. Sampai-sampai ngebuat orang-orang di sekitar dia tuh kena getahnya. Dulu dia tuh punya abang. Pas jalan balik sekolah, kesialannya tuh muncul. Dia hampir aja ketiban besi-besi proyek. Untungnya abangnya ngedorong Ai. Tapi sialnya abangnya ini tewas tertimpa besi-besi itu. Ngedengar cerita itu akhirnya Keitaro ngenalin lah Ai ke murid pertamanya, si Yayoi. Yayoi bilang bener, Ai ini sekarang lagi diikutin dua sosok. Hantu abangnya yang katanya selalu ngelindungin Ai sama satu sosok hantu ini. Jadi Yayoi pun nyiapin ritual biar roh hantu yang sering disangka sering gangguin Ai ini masuk ke dalam boneka. Dan gak berapa lama hantu itu berhasil ditangkap sama Yayoi. Dan kemudian mata Ai ini pun balik lagi jadi normal lagi cuy. Gak ada simbol bintang kayak gitu. Mereka seneng kan akhirnya roh abangnya yang selama ini ngejagain Ai bisa tenang katanya. Dan bisa pergi ke akhirat. Sebelum pergi, Yayoi narik rambut Ai buat jaga-jaga biar Ai aman. Malamnya Keitaro mimpi didatengin sama sesosok hantu putih ini yang minta Keitaro buat ngelindungin Ai. Hantu ini bilang gak bisa ngelindungin Ai karena udah ditangkep. Kata hantu ini yang seharusnya ditangkep tuh roh abangnya. Keitaro terus kebangun karena dapet telepon dari Yayoi. Yayoi ngabarin kalau Ai itu dalam bahaya. Karena boneka yang udah dikasih rambut Ai ini tiba-tiba kecekik, yang nandain tubuh aslinya Ai lagi kena serangan sama makhluk halus. Alhasil dua orang ini buru-buru pergi ke apartemen Ai pakai sepeda. Yayoi pun langsung terabas masuk ke kamar Ai. Dia ngeliat kalau abangnya ini berusaha buat ngebunuh adiknya sendiri. Pas mau Yayoi tolong, tiba-tiba roh abangnya ini keangkat ke akhirat. Ternyata itu tuh pas banget sama pergantian hari. Hari ini adalah 49 hari peringatan kematian abangnya. Pas ditanya kenapa malah nyakitin adiknya, abangnya ini bilang kayak gini. Ai yang tahu kalau abangnya ternyata jahat sama dia, cuma bisa nangis cuy. Selama ini dia salah sangka. Keitaro pun berhasil masuk dan langsung nenangin Ai. Dia bilang mungkin abangnya punya alasan tersendiri kenapa mau ngebunuh Ai. Ai bilang dia pengen tahu alasannya. Terus dia bilang 4 tahun lagi, tepatnya di umur 20 tahun, Ai bakalan mati. Ai bilang dia dipilih dewa gitu. Kalau udah umur 20 tahun, dia bakalan dibawa pergi sama dewa. Ini udah perjanjian keluarganya sama si dewa katanya. Makanya sebelum itu terjadi, dia pengen senang-senang gitu. Keitaro kaget ngelihat foto Ai sama abangnya. Ternyata di foto itu ada roh yang tadi tuh dimimpiin sama Keitaro. Dan ketahuan lah kalau roh itu sebenarnya bukan hantu cuy, melainkan roh dewa. Tiba-tiba mata Ai balik lagi punya simbol bintang gitu, yang nandain dewa yang ditangkap sama Yayoi kemarin itu tuh udah berhasil kabur. Dan si Ai ini dalam 4 tahun lagi bakalan jadi pengantin dewa. Tiba-tiba aja listrik mati. Dan beberapa detik setelah muncul simbol di mata itu, banyak arwah-arwah penasaran ngedatengin Ai.
Itu tuh disebabin sama mata Ai yang mancarin energi dewa. Jadi para roh tuh tertarik sama Ai. Sadar kalau tempat ini bahaya karena takutnya bakalan dateng roh jahat yang lebih kuat, Yayoi pun nelpon Eiko buat dateng dan ngejemput mereka. Eiko pun langsung dateng pas dikompor-komporin sama Yayoi. Mereka berdua pun kenalan dan cepet banget jadi akrab cuy. Keitaro yang mau ke WC ini nggak sengaja papasan sama sebuah roh om-om jahat. Keitaro berusaha buat pura-pura nggak lihat cuy. Walaupun di hatinya tuh dia takutnya setengah mati. Di toilet pun masih diikutin Keitaro ini. Sampai akhirnya Keitaro udah nggak tahan karena nih setan udah mainin batang otaknya. Jadi dia pun diem-diem lari dan ngajak yang lain buat keluar dari sini. Mereka pun naik lift. Pas udah keluar dari lift, setan om-om itu malah manjangin tangannya dan mau nangkep Ai. Tapi karena Ai itu ada proteksi dari dewa, setan itu belok ngincer Keitaro buat masuk ke dalam lift. Yayoi pun langsung nerobos masuk lift sebelum lift itu ditutup. Jadi kita akhirnya tahu alasan Ai itu tinggal sendiri di sini. Dia diusir sama orang tuanya gara-gara terus-terusan bawa sial. Jadi dia dipaksa tinggal sendiri di apartemen ini. Keitaro sama Yayoi akhirnya dipindahin sama setan ini ke basement. Anehnya cuy, padahal gedung ini tuh aslinya nggak ada basement atau ruang bawah tanahnya. Pintu lift pun udah buka. Kelihatan di situ kayak ruangan kosong doang. Dan pastinya ada setan yang nungguin. Ternyata setan om-om ini tuh suka ngoleksi otak manusia. Udah kayak mainan balon aja cuy. Tiba-tiba di belakang Keitaro sama Yayoi muncullah roh yang mati gara-gara otaknya dicabut sama setan om-om itu. Mereka diancam sama si om-om bakalan diapa-apain otaknya kalau mereka tuh nggak nurut. Jadi roh-roh inilah yang sering ngedorong orang biar jadi korban berikutnya. Untungnya Yayoi ngebawa salah satu koleksi rohnya. Yayoi langsung dah tuh nyerang setan om-om itu dan berhasil ngikat kakinya pakai tali suci. Setan ini pun berhasil ditangkep dan jadi bulan-bulanan roh punyanya Yayoi. Abis ngalahin setan itu, Keitaro sama Yayoi balik lagi ke kamar Ai. Mereka ngebawa juga 4 roh korban lift itu. Tujuan mereka balik lagi ke kamarnya Ai itu buat masang yang dinamain Yayoi itu anti hantu. Jadi kalau udah dipasang nggak bakalan berani tuh hantu-hantu dateng buat gangguin Ai lagi. Karena udah Yayoi pasang setan om-om yang lagi disiksa sama roh korbannya. お化けは未練や恨みなど抱いた念が消えるまで同じ行動を繰り返し続ける。 Pas ketemu, Ai langsung nangis dan bilang ini semua salah dia. Tapi Keitaro bilang dia tuh tutornya atau gurunya. Guru bakalan bantuin permasalahan murid-muridnya. Yayoi juga bilang dia negesin kalau sebesar apapun kesialan punyanya Ai, mereka semua bakalan selalu ngebantuin Ai ini. Mereka berempat akhirnya ke rumahnya Eiko. Di perjalanan, Ai bilang dia bakalan nyari tahu sendiri alasan roh abangnya itu mau nyeret Ai biar mati bareng. Pas mereka sampai kamar Yayoi, mereka kaget ketika ngeliat di situ udah berantakan banget cuy. Penyebabnya ya siapa lagi? Karena dewa yang ngincer Ai itu berhasil ngelepasin diri. Si dewa ini pun nampakin diri dan Ai langsung pingsan. Yayoi nantang si dewa ini dan nyebut dewa ini dewa pedo. Karena usianya udah 500 tahunan, dia ngebet pengen punya istri cewek umur 20 tahunan. ロリコンの神様にはまるで負ける気がしない。 Dewa ini pun akhirnya nerima tantangan Yayoi. Dia bakalan nunggu sampai Yayoi bareng yang lain siap buat ngelawan nih dewa. 万全の準備をして全力を持って挑みに来い。を破壊せしめ魂に至るまで全てを犯し尽くしてやろう。 Habis itu si dewa pedo ini pun ngilang. Walaupun gitu, Yayoi kehilangan banyak pasukan rohnya. Ngelihat ada yang bakalan terjadi, Yayoi ngajak Keitaro sama Ai keluar. Ternyata di dalam kamar Yayoi, roh-roh yang tersisa tuh lagi battle royale.
Dan pemenangnya bakalan jadi roh yang kuatnya berkali-kali lipat. 一人になるまで Yang Yayoi sebut sebagai alumni. Tiba-tiba aja Keitaro dapat telepon dari Yayoi. Lah padahal si Yayoi ini tuh ada di sebelahnya. Kata Yayoi, itu tuh ulah si roh kuat alumni ini. Kalau diangkat, Keitaro bakalan mati. Eiko terus naik ke lantai atas. Dia nanya ke Yayoi, kenapa nelpon? Pas mau bilang buat nggak diangkat, tiba-tiba kamarnya Yayoi itu tiba-tiba kekunci. Walaupun dari dalam Keitaro udah teriak-teriak buat nggak ngangkat, Eiko yang di luar ini nggak denger. Jadinya Yayoi pun ngiket alumni dan masukin ke kantong garam. Dan berhasil ngegembok alumni itu di tasnya. Beberapa detik sebelum Eiko ngangkat telepon itu, Keitaro berhasil keluar dan ngehentiin Eiko. Selamat cuy, untungnya si Eiko ini. Besoknya kamar Ai ini dikasih tali-tali jimat gitu, biar nambah aman dari serangan roh. Mereka lanjut ngebersihin kamar Yayoi yang udah berantakan parah cuy. Ai bilang dia hari ini mau pulang kampung, karena hari ini hari peringatan kematian abangnya. Mereka bertiga pun lanjut bersih-bersih. Abis itu mereka nyusun rencana, apa-apa aja yang mereka bakalan lakuin buat persiapan ngelawan Dewa Pedo, sama si raja terakhir, si roh yang kuat banget, yang ngebawa emaknya Yayoi. Sekarang mereka ini kekurangan pasukan, jadi mereka nyari-nyari info dan nentuin di mana aja mereka bakalan nangkep roh yang kuat-kuat. Dan sama Yayoi, roh-roh itu dikasih peringkat sesuai dengan tingkat kekuatan dari roh-roh itu. Jadi mereka ini nanti bakalan keliling Jepang buat hunting roh jahat. Buat ngelawan dewa, mereka butuh 6 sosok roh yang kuatnya tuh setara atau ngelebihin alumni. Jadi alumni itu roh yang udah bertahan hidup dari Battle Royale roh. Jadi ternyata lahirnya roh alumni tuh nggak cuma tadi malam doang. Totalnya Yayoi udah punya 4 alumni. Ditambah satu lagi roh patung Jizo yang jumlahnya 7. Yang Yayoi udah gabungin, pokoknya gitulah. Biar bisa disebut roh Jizo evolusi. Jadi totalnya dia punya 5 roh kuat, tapi nggak Yayoi simpen di kamarnya karena mereka tuh terlalu kuat. Makanya itu mereka mau keliling Jepang buat nyari roh-roh kuat lagi, buat ngelawan dewa. Karena kekuatan dewa tuh nggak main-main cuy. Abis sesi belajar, Yayoi minta Keitaro ngebawa dia ke suatu tempat. Di tengah jalan, Yayoi bilang kayak gini. おとり役として信頼していると言った。それ以上に無二の相棒だと思った。ありがとう。 Dan mereka akhirnya sampai di tempat horor yang pertama dengan tingkat bahaya level S. Let's go. Stop. Kita lanjutin kisah hunting mereka di part ketiga.